سنسلين سادتنا العلويين وشيخنا النقصبندين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب إلى هذا الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وفرج على المسلمين يا قوي يا متين وفي شر الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya juga. Hari ini hari Jumat, Allah masih memberikan kesempatan lawan kita bertaat. Allah masih memilih lawan kita bertaat sehingga kita bisa hadir ke majelis ini sama-sama mempererat tali silaturahmi. Kemudian kita adakan dengan majelis ta'lim. Senantiasa harapan dan doa karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita bertaat, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan, Allah berikan jalan keluarnya, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa kita tadi, niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita bertaat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan tentang sifat 20. Menyambung sedikit masihlah kita menyimpang di dalam majelis ta'lim kita untuk menjelaskan tentang sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pada minggu yang telah lewat, yaitu di sini adalah sampai di dalam
pelajaran. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat. Jadi sifat Allah yang wajib bagi kita di antaranya 20. Jadi sifat Allah itu banyak, tapi ulama sudah menyesulahkan, sudah memberikan pelajaran cukup bagi kita orang yang awam ini dengan mengenal 20 ini. Jadi 20 sifat ini cukup bagi kita, dan ini bahagian i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Nah, semalam minggu yang telah lewat Mujahidin kada sempurna orang itu kenal dengan Allah kalau kada mengetahui hukumnya. Nah, di antara hukum itu ada 3 macam. Ada hukum akal, ada hukum syara', ada hukum adat. Nah, jadi tatkala kita berada di dalam satu sisi hukum tersebut, maka kita mudah untuk mengetahui. Saya sampaikan sebenarnya dalam mikro. Jadi kada sempurna ujar sidin pengenalan kita itu kepada Allah terkecuali kita mengetahui hukum ini. Yaitu yang pertama hukum akal, kedua hukum syara', ketiga hukum adat. Nah, jadi tatkala kita berada di dalam hukum tersebut, maka kita bisa melepaskan atau bisa mengartikan posisi kita sekarang ini di hukum apa masalahnya. Hukum akal semalam ada 3, wajib, mustahil, harus. Ini hukum akal. Semalam minggu yang telah lewat adalah ingin mengenal Allah, maka hendaknyalah kita mengetahui 3 perkara. Yang pertama yakin, 2 muwafaqah, nomor 3 dengan dalil nakli atau akli. Nah, bahagian akli ini adalah termasuk hukum akal. Jadi ini adalah bahagian dalil akli yang mana ini bisa menyempurnakan atau bahagian untuk menyempurnakan keimanan kita dan pengenalan kepada Allah. Hukum akal semalam ada 3, wajib, mustahil, harus. Wajib semalam adalah barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya. Barang yang kada boleh akal kita ini tuh oleh tiadanya. Misalnya adanya Allah. Allah itu ada, akal kada boleh untuk meniadakan Allah, kada boleh. Artinya akal sehat adalah kada boleh pada akal itu untuk meniadakan seperti adanya Allah. Itu ngarannya hukum akal di bintang wajib. Kemudian mustahil, hukum akal yang nomor 2 di bahagian mustahil artinya adalah barang yang tiada boleh pada akal oleh adanya. Semisal Allah itu kada ada, jadi akal, ini akal sehat kada mengiyakan bahwasanya Allah Ta'ala itu kada ada. Itu bahasa singkatnya akal sehat
kadama iihakan bahwasanya Allah itu ada. Itu arti mustahil. Sama aja Pak, tapi bahasanya jadi balik. Kalau wajib pada akal ialah barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya. Misalnya adanya Allah, akal berbicara kada ada. Akal ini untuk membenarkan bahwasanya Allah itu ada, itu arti wajib. Kalau arti mustahil, barang yang tiada boleh pada akal boleh adanya. Akal ini kada menerima oleh adanya Tuhan itu ada. Bilang Tuhan itu ada. Nah ini ditolak oleh hukum akal mustahil. Mustahil tadi akal kada membenarkan akan adanya Tuhan itu ada. Bilang Tuhan kada ada. Hukum akal menjelaskan ini mustahil. Maka bahasa mustahil ini artinya adalah akal kada menerima bahwasanya Tuhan itu kada ada, itu arti mustahil. Kalau yang wajib tadi akal adalah barang yang tiada boleh pada akal oleh adanya. Bilang Tuhan kada ada misalnya. Jadi akal jangan memadahkan bujur kada ada. Itu kan bertolak dengan hukum akal. Sementara hukum akal barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya. Jadi akal kada menerima Tuhan itu kada ada. Itu wajib. Kalau mustahil adalah barang yang tiada boleh pada akal oleh adanya. Jurang Tuhan itu kada ada. Misalnya tuh ketiadaan Tuhan kada ada misalnya. Nah jadi ini dijawab oleh mustahil. Arti mustahil kada boleh oleh tidak adanya Tuhan. Itu arti mustahil. Papalingannya aja, balikannya aja. Kemudian yang harus adalah barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Akal ini itu tuh membenarkan ada kadadanya tuh. Ada kada adanya, ada atau kada ada. Itu adalah akal menerima seperti berbuatnya Allah bagi segala yang mungkin. Artinya akal ini menerima aja. Apakah ada atau kada ada? Misalnya dahulu ada, kemudian kada ada, akal menerima aja karena ini harus bagi Allah. Jadi kada wajib bagi Allah itu mengakalkan sesuatu karena ini bagian daripada memungkinkan hukum syarak. Nah, jadi kalau masalah di dalam tauhid tiga ini jawabannya wajibkah, mustahilkah, harus itu. Jadi kalau di bintangan akidah tiga ini adalah hukumnya memponis di dalam sesuatu perkara. Apakah itu wajib, mustahil atau harus, ini di bintang ilmu tauhid. Nah kemudian di hukum syarak, di hukum fikih. Jadi kada sempurna kalau kita ini kada mengetahui. Jadi kita tahu posisi di mana sekarang ini dan di hukum mana kita sekarang ini. Dengan adanya mengetahui hukum, kita bisa berada dan bisa kita mengetahui keadaan kita pada saat ini. Hukum syarak ada 5. 1 wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ujar semalam di dalam kata ulama, hendaknya lah kita untuk mengetahui hukum tersebut. Kalau kita ada mengetahui, maka ada bacaan sempurna pengenalan kita lawan Allah. Wajib di dalam hukum syarak artinya barang yang diberi pahala amun kita melaksanakan dan disiksa atau berdosa
dimasukkan ke dalam api neraka kalau kita meninggalkan sembahyang contohnya. Nah, jadi kita tahu dah kalau kita sembahyang, oh berarti kita ini berada di hukum syarat. Tahu kita, oh sembahyang ini hukum syaratnya apabila dikerjakan berpahala, ringkasnya tuh apabila ditinggalkan berdosa. Ini berada di hukum syarat namanya wajib. Jadi tatkala kita berada melaksanakan ibadah sembahyang zuhur misalnya, oh tahun ini adalah bahagian hukum syarat, bukan bahagian di dalam hukum akal. Jadi harus bisa kita mensesuaikan marasotnya nih. Namun kita sembahyang misalnya ini, oh berarti kita ini berada di hukum syarat yang mana apabila dikerjakan berpahala, amun ditinggalkan berdosa. Itu arti wajib di dalam hukum syarat. Kemudian sunat di dalam hukum syarat apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan kada berdosa. Misalnya di sini diantaranya adalah sembahyang tarawih. Apabila dikerjakan berpahala, membaca Al-Quran apabila dikerjakan berpahala, amun kita tinggalkan kada dosa. Tatkala kita melaksanakan yang kayak itu, tahu kita, oh kita ini berada di hukum syarat yang hukumnya sunat. Jadi nyaman membedakan kaum marasoknya. Nah, kemudian haram apabila dikerjakan, haram ini berdosa. Dan apabila ditinggalkan berpahala, contohnya mencuri haram hukumnya, berzina haram hukumnya, dan yang lain. Jadi tatkala berada di situ, oh berarti ini terkerjakan hukum syarat nangarannya haram. Jadi kalau kita merasuk keadaan kita pada ketika itu. Kemudian makruh barang yang dikerjakan, ini kada berdosa. Jadi perpalingan daripada sunat. Kalau sunat dikerjakan berpahala, kalau makruh dikerjakan kada berdosa. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Di antaranya adalah di sini di dalam Kifayatul Mubtadi'in, Sidin mengumpamakan adalah makan seumpama memakan barang yang muntah dan minum rokok. Nah, di antaranya sini adalah berokok. Jadi ulama pada ketika itu berokok ini hukumnya makruh. Amun inyak kita berokok kada berdosa. Tapi inyak kada berokok berarti dapat pahala. Nah, jadi berbalikan sunat, apabila sunat dikerjakan berpahala seperti baca Quran pahala. Kalau makruh berpalingannya amal ditinggalkan berpahala. Kalau sunat tadi amal dikerjakan berpahala. Kalau makruh nang ditinggalkan berpahala. Seperti di sini adalah diantaranya berwudu, kemudian guring sesudah habis asar, kemudian lagi diantaranya makan bawang. Ini makruh hukumnya. Tapi pun kita memakan kada berdosa ada. Tapi pun kita awal meninggalkan, kita dapat pahala. Itu arti daripada makruh. Kemudian mubah itu adalah barang yang dikerjakan atau ditinggalkan, baik dijauhi atau kada dijauhi, baik dikerjakan ataupun kada dikerjakan, kada mendapat pahala, kada mendapat dosa, nol nilainya. Nah, itu mubah. Seperti makan itu mubah. Makan kadida larangannya makan kok. Minum itu mubah, guring itu mubah. Nah, akan tetapi mubah ini statusnya bisa berubah tatkala. Nah, ini yang membedakan kita di antara mubah ini bisa menghasilkan nilai pahala ataupun bisa mendatangkan nilai dosa.
ini adalah disertai dengan ilmu. Seperti makan, hukumnya mubah. Makan kada berpahala, kada makan kada berpahala juga. Hukumnya makan kada berpahala, kada makan kada berdosa juga. Nah, tatkala orang ini mempunyai ilmu pengetahuan dan tatkala dia melaksanakan yang mubah, ini bisa berubah nilai. Misal sedikitlah mubah makan. Inya makan pagi tadi makan, siang tadi makan, banyak sore makan. Akan tetapi tatkala dia makan, aku ini makan atau minum supaya hendak beribadah kuat. Nah, itu berubah tuh, dapat nilai pahala sunnah tuh. Dapat pahala. Nah, jadi sekalipun itunya nilainya mubah, tetapi kalau orang itu mempunyai ilmu pengetahuan, maka yang mubah ini bisa berubah menjadi nilai sunnah. Seperti makan, guring, aku kada guring, mun kada guring kena aku alih sembahyang. Nah itu guring ini supaya beribadah kada ngantuk. Nah ini kan dia guring ini guring bernilai dah. Kalau tadi guringnya kada bernilai lalu nolai ha. Tapi kalau inya aku guring ini supaya kena beribadah nyaman, kada mengantuk. Nah ini guringnya tadi dapat pahala tuh. Nah itu contoh guring yang mendapatkan nilai pahala tatkala ini hukum asalnya mubah. Dan terkadang mubah ini bisa berubah menjadi makruh. Bisa berubah menjadi makruh. Banyak di antaranya asalnya mubah, tapi dengan adanya melaksanakan yang mubah ini bisa berubah menjadi makruh. Misalnya kada ada apa-apaan juga guring, tapi guringnya ini misalnya ada niatan yang kada baik atau juga guringnya ini bisa membuat orang menjadi lalai. Nah ini bisa berubah menjadi makruh. Begitu juga seterusnya. Nah jadi mubah apabila dikerjakan dan ditinggalkan berdosa kada, berpahala kada. Yang membedakan itu nantinya mubah ini tatkala dia punya niat. Aku misalnya kan hendak guring misalnya supaya aku makan supaya kayak ini untuk menunjang buat beribadah, maka guring itu tadi, makan itu tadi akan mendapatkan nilai pahala. Ini adalah bagian hukum salah. Kemudian hukum adat. Nah ini hukum adat ada 4 perkara. Hukum adat ada 4 perkara. Yang pertama ini dalam Kifayatul Muhtadiin kitabnya, kalau dirasa perukunan lain lagi perumpamaan atau bahasanya, tapi maksud dan tujuannya sama. Nomor 1 di sini maikat. Nama ikat nih biasa orang Bahiri benar nih. Maikat ada dengan ada. Maikat tuh bahasa orang Bahiri tuh. Nah kalau dirasa perukunan maksudnya adanya sesuatu dengan adanya sesuatu. Ada agak tak mudah sedikit nih maikat nih bahasa orang Bahiri. Maikat ada dengan ada, seperti keadaan adanya kanyang dengan adanya makan. Nah ini hukum adat. Hukum adat tahu ya hukum adat tuh? Adat tuh bahasa kitanya kebiasaan tuh adat tuh kebiasaan. Nah ini harus dibedakan ya. Ini harus dimengerti supaya jangan ada hukum adat ini mengakibatkan hukum syirik. Apakah syirik nang jelas-jelas atau syirik nang tersembunyi nang kada ketahuan. Misalnya maikat ada dengan adat. Nah, seperti adanya kanyang dengan adanya makan. Makan
bisa menyebabkan kanyang itu hukum adat ngarannya. Hukum adat adanya makan lalu kanyang. Ini kan hukum adat. Nah, nangaran hukum adat bukan kepastian. Lah, nangaran hukum adat bukan pasti. Nah, itu ngarannya hukum adat ngarannya tuh. Nah, jadi kayaknya misalnya dari berbeda. Nah, ini yang harus supaya kita tahu hukum adatnya, supaya kita kada tergelincir akidah kita. Itu maksudnya supaya tahu kita hukum adatnya. Amun kada kan bisa tergelincir kena. Itu adat dengan adanya minum obat kemudian wages. Hukum adatnya kebiasaan orang garing minum obat wagas itu kebiasaan, tetapi kenangan kebiasaan rasa kebiasaan berarti ada nangkade iya loh nang kebiasaannya jago berarti kata-kata kebiasaan itu sudah ada bahasa muhalafahnya berarti ada nangkade biasa seperti orang garing minum obat loh. Nah, hampir tadi sakit kepala. Itu hukum adat. Bukan kepastian. Kalau ini kepastian lah, rumah sakit tuh kosong dibisi. Sebabnya orang sakit kepala minum obat misalnya pasti wagas dah. Apa rumah sakit? Ternyata rumah sakit harap pada rumah, berarti rumah sakit ini pacang diisi orang terus. Itu tuh isyaratnya sudah ada deh, isyaratnya sudah ada. Ternyata rumah sakit kadang-kadang harap pada rumah. Nah, kalau pelajaran hikmah di dalam rumah sakit, Imam Ghazali itu mengadakan hikmah rumah sakit itu di dalam bahagian hikmahnya tuh diantaranya rumah sakit harap rumah sakit tuh halamannya luas, rumah sakitnya luar biasa, megah, indah benar. Nah, pelajaran hikmah di dalam rumah sakit diantaranya Imam Ghazali menyampaikan jangan sampai kita itu bersikap seperti rumah sakit. Rumahnya harap indah, akan tetapi semua ada orang dan di dalam rumah sakit itu berletakkan garing loh. Jadi jangan sampai, paham itu lah. Rumah sakit itu indah, harap dengan sampai ada asinya, seakan-akan itu bukan rumah sakit. Seakan-akan apa di antaranya ada macam-macam kan, ada hiasannya di dalam rumah sakit dulu macam-macam loh. Jadi seakan-akan rumah sakit itu adalah indah benar, akan tetapi kata Imam Ghazali jangan sampai seseorang manusia mempunyai peranan seperti rumah sakit. Rumahnya harap indah, bagus, harap mewah, akan tetapi yang ada di sana tidak terkecuali hanya orang garing. Rumah sakit tapi isinya orang garing. Paham ya? Jadi jangan sampai rumah sebegitu harap akan tetapi isinya sakit. Begitu juga dengan hati, orangnya gagah tapi hatinya bapaknya jangan sampai. Jadi apa dalam sikap kayak rumah sakit itu jangan ditiru. Artinya orangnya garing bertahan di dalam itu rumahnya mewah benar. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi tadi maikat adanya dengan adanya. Jadi adanya kanyang dengan ada makan tuh hukum adat lah. Hukum adat bukan kepastian. Jadi harus tahu nih. Adanya kanyang diikat oleh adanya makan tuh hukum adat. Ini harus ditanam di dalam hati kamu, kada bahaya ganal nih. Bahayanya ganal.
apa bisa hukum sirik. Jaka kada minum obat tadi aku bahaya nih. Ini penggunanya kita belajar ilmu tauhid itu untuk bisa menghindari sifat-sifat yang demikian itu, terhindar daripada sifat kemusyrikan. Yang kayak ini kalau menyembah patung kayaknya ada loh. Kalau menyembah patung masuk ke gereja kayaknya ada, tetapi langkah ini bisa terjadi kalau ada ilmu tauhidnya. Iya, aku tadi makan anu, bang, ada makan anu tadi. Nah ini, kan ini sudah dipadahkan hukum adat. Ngaran adat itu kebiasaan bukan kepastian. Kalau seandainya itu adalah kepastian, ya tadi rumah sakit itu dapat sampai isi orang sakit kepala minum obat tapi bapak masuk ke rumah sakit. Ternyata masuk ke rumah sakit, kemudian sesudah masuk ke rumah sakit berobat. Seandainya berobat itu bisa menyebabkan orang itu dengan pasti sembuh, seandainya bisa, tuh kenapa datang ke rumah sakit hal keadaannya bulik ngaran haji lagi. Tuh kalau sekian deh, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta, akhirnya bulik ke rumah tertinggal ngarannya lagi. Nah berarti ini adalah bahagian adat. Itu adat ngarannya tuh adanya kanyang dengan adanya makan. 1, 2. Hukum adat yang nomor 2, ikat ada dengan tiadanya. Ada dengan tiadanya. Ada tapi dengan sebab tiadanya. Ini adatnya. Yang hukum adat 2, seperti keadaan adanya dingin dengan keadaan tiada selimut. Kada berselimut pas pantas dingin. Nah, itu dengan kada berselimut lalu adanya kedinginan. Itu hukum adat. Loh, kita guling aja tuh, aduh aja dinginnya aja. Kalau bisa lipat pakai ya loh. Iya kada tuh. Apalagi kita guling di AC, dinginnya aja. Kalau bisa lipat pakai, berarti dinginnya tadi dengan ketiadaan ada selimut tuh hukum adat juga. Dingin tadi tenang. Ini bahagian adat nih. Ketiadaan adanya dingin dengan kada ada selimut. Ini hukum adat. Bisa kita gitu guring lo dinginnya aja. Oh cocok aja kalau bisa selimut. Oh berarti kan ini untuk mengatasi supaya jangan dingin tadi bisa di selimut. Jadi dengan adanya dingin karena tidak ada selimut, ini hukum adat juga. Hukum adat. Tapi yang kayak ini di masalah hukum adat. Hukum adat lah. Jangan dirasuk ke hukum syara, kacau kena. Wah jangan kayak itu hukum adat aja. Adanya makan dengan adanya kanyang. Makan pas kanyang tuh hukum adat aja. Jangan makan aku lapar menyalahi hukum syara. Nah jadi ini harus bisa merasuk. Namun kada bisa merasuk ya kacau. Jangan tak kaji ilmu sebuku. Dia munnya sudah munyahnya kanyang aja. Hukum syaratnya kada dikaji, nyatai lapar terus. Munya anak sugi hai jajar, hukum syaratnya kada dikaji, miskin kita terus coba dikaji lalu diimbangi dirasuk, mau nyaman gitu tuh. Jadi nyaman rasuknya, dirasuknya tuh marasuk. Jadi harus dikaji. Nomor 3, tiadanya dengan adanya. Ini kayak teka-teki bisa dihukum adat lah. Tiadanya, maikat tiada dengan adanya. Tiada dengan adanya. Apa contohnya? Seperti keadaan tiada harus dengan adanya
air. Oh salah. Ketiadaan hangus karena hangus karena adanya air. Tiada dengan adanya tiada hangus, tiada terbakar dengan adanya air. Ini tiga hukum adat juga. Ada terbakar tadi lainnya deh, cucuk kayak banyu pang adat. Nah itu maksudnya tuh. Itu hukum adat ngarannya. Hukum adat tiada hangus dengan adanya air. Tiga. Tiada hangus dengan adanya air. Itu hukum adat. Hukum adat lah. Tiada hangus dengan adanya air. Berarti ada tuh nah papalingannya. Ini memang hukum nah ini memerlukan pemahaman dan memerlukan cara berpikir. Makanya kadang-kadang belajar ini siang nyanyok mengatakan tiadanya hangus, tiadanya terbakar dengan adanya banyu kata bakarnya. Itu bagian hukum adat. Apa tadi gini kan terbakar jadi cucuk kayak disampul buahnya lawan pamandan pamanya gini. Nah ini bagian hukum adat. Berarti ada nang dilalui oleh air nang terbakar banyak nang itu. Pada situ tadi jadi banyak benar tuh deh. 2-3 buah sudah gitu dari jadi tak masih aja. Ini hukum adat bukan kepastian. Jadi mau kita belajar gitu, lapang tuh menyudahinya. Oh ini hukum adat bagian nomor 3. Adanya hangus, tiadanya hangus karena ada air. Jadi kan terbakar dengan adanya air. Oh berarti ini adalah hukum adat. Ngaran hukum adat itu ada perbandingannya. Berarti bisa juga hangus dengan adanya air karena ini hukum adat. Jadi tiada hangus dasarnya dulu lah. Dasarnya hukum adat nomor 3 tiada hangus dengan adanya air. Itu masalah hukum adat. Jadi kalau kita mengetahui hukum adat nih posisi kita pada saat itu kita nyaman mengendalikannya. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Amun kada punya ilmu, itu bahasa kasarnya banyak maniwasnya. Gara-gara jakalau umpama andai kata apa bahasa itu. Ini dalam hukum adat. Nomor 4 sedikit ya. Terakhir jam 7 sudah. Maikat tiada dengan tiadanya. Tiada dengan tiada. Kada ada dengan kada adanya. Ini hukum adat apa misalnya? Nah, seperti ketiadaan kanyang dengan ketiadaan makan. Oh, pinakulurkan parut apa yuk? Belum makan. Cocok kayak ada tuhumnya tuh. Oh, apa nih? Pina padih parut nih. Pina lemah nih. Oh, kada makan. Jadi kada ada kanyang dengan sebab kada ada makan. Itu hukum adat dulu. Jadi seandainya itu ada pada seseorang, itu berada di dalam hukum adat. Apa dia? Aku pina lemah nih. Oh, diingatakan belum makan. Pantas orangnya lama karena ada makan. Ini hukum adat. Nah, jadi kita ulang hukum adat di dalam bahasa Kifayatul Mubtadi'in. Maikat ada dengan ada. Maikat ada dengan ada, bukan dirasa porokonan asal porokonan kadang-kadang biasanya, tapi maksud dan tujuannya sama. Kalau di bahasa Purwol itu adanya dengan ada, itu saja pindik saja. Adanya sesuatu dengan adanya sesuatu. Kalau di sini kan maikat nih bahasa bahari beda nih. Maikat, lu orang-orangnya jangan paham maikat itu biasanya. Maikat ada dengan ada seperti adanya kanyang dengan adanya makan. Jadi makan bahasa kitanya itu menjadi hukum adat dengan adanya kanyang. Kanyang dengan adanya kanyang menjadikan hukum adat dengan adanya
makan tuh hukum adat. Hukum adat itu jadi misalnya umpamanya habis makan lapar, begitu menyalahi adat. Kan kada pasti loh adanya kanyang dengan adanya makan. Jadi inya makan kanyang itu wajar hukum adat gitu biasanya. Amun umpamanya orang itu makan kemudian kenyang itu wajar karena ini hukum adat. Dua, maikat ada dengan tiadanya, seperti keadaan adanya dingin dengan ketiadaan selimut. Jadi kada pakai selimut pas sehat dingin, itu biasanya. Dengan kada berselimut lalu kedinginan itu adat dulu itu. Nah dingin tadi jadi. Oh cocok kayak kada berselimut, nah ini kan adat nih, kada pakai selimut mengakibatkan di kedinginan. Kemudian maikat tiada dengan adanya, nah, seperti keadaan tiada hangus, tiada terbakar dengan adanya air. Oh ini kada terbakar nih. Hukum adat berbicara karena ada air tadi. Ini hukum adat nih. Itu adatnya tuh kalau disimbol dengan banyu maka kada terbakar, itu hukum adat. Hukum adat. Berarti dengan hukum adat itu bahasa kitanya ulang-ulang lah. Dengan hukum adat itu berarti ada pepalingannya. Ada pepalingannya tuh. Oh, jadi banyak keluar. Tadi itu udah disimpul sini aja. Tapi, nah kan, hukum adat dengan hukum adat itu bukan menjadi jaminan untuk kepastian. Berarti bukan kepastian tatkala disiram kada pecah terbakar kada. Kenapa? Ini bagian hukum adat. Akan tetapi tatkala kada terbakar lantaran disiram lawan air hukum adat. Nomor 4, maikat tiada dengan tiada, yaitu semisal ketiadaan kanyang dengan ketiadaan makan. Kias lagi nong lain. Napa aku dimakan mengantuk nih? Oh cucu kalau tadi lebih terbudik mati lampu. Wajar tuh kan? Wajar dulu. Hukum adat tuh. Kenapa tadi aku nih tidak mengantuk nih? Oh diingat-ingat malam tadi guringnya melandau, talambat terguring lantaran lampu mati. Biasanya bagi pas angin dapat terguring. Ini kalau nanti kita bawa guring diketahui, oh tadi pangkada guring. Oh, jadi adanya mengantuk dengan ketiadaan guring. Ada mengantuknya dengan sebab kada guring. Jadi ada dengan sebab tiada. Demikian sedikit tentang hukum-hukum yang kita ketahui, hukum akal, hukum syara, hukum adat. Andang pada posisi masing-masing. Jangan terpaling, kena kacau kena. Andang kalau masalah tauhid berarti hukum akal jawabannya nih. Hukum akal gini. Kalau masalah fikih hukum syara ini. Nah kalau masalah sosial berobat ini atau makan hukum adat ini, hendak di situ jangan terpaling kita kacau kita. Jadi tatkala kita sudah mengetahui maka kita bisa memposisikan diri kita di hukum mana kita sekarang berada. Jadi kita mudah untuk kita ini melihati atau menyadari di hukum manakah kita sekarang berada. Mau kita makan kenyang hukum adat kita. Kalau kita kenyang makan ini hukum adat berada di hukum adat. Akan tetapi kan semuanya ini berkaitan juga dataan. Sebelum makan kita baca bismillahnya termasuk hukum syara. Nah, kemudian kita mengetahui pas kita kawan makan, oh ini adalah harus bagi Allah. Kita masuk, jadi kawan masuk pada tanda. Kawan masuk, oh alhamdulillah aku nih kawan yang makan tangan nih. Nah ini nih harus bagi Allah. Allah tadi kan
memperbuat yang mungkin atau meninggalkan yang mungkin itu harus bagi Allah. Nah, tatkala kita berada di situ, maka kalau kita masuk ketiganya nih, hukum syaratnya hendak makan baca Bismillah. Loh, kemudian kalau aku mengangkat tangan, oh ini berarti adalah dihukum harusnya Allah itu harus memampukan orang untuk mengangkat tangan misalnya atau sebaliknya. Nah ini kemudian alhamdulillah karena berarti kita berada di hukum ada dengan adanya makan lalu adanya kenyang. Namanya itu kita lalu nyaman. Marasoknya lalu nyaman kita lalu lapang. Mudah-mudahan beritaan kita senantiasa Allah berikan pemahaman yang sempurna sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan keadaan bahagia di dunia dan bahagia di dalam hari akhirat. Ini kita kaitu lu kita nyaman bahasa kasarnya kada ada batin tiwasan, kada ada penyesalan. Kenapa? Karena sudah kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah masabuka lana bi sayyidina Muhammad ila arwahi alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa summa li arwahi abaihi wa ikhwanihi min al muslimin sayyidina al-alawin mashayina sallallahu alaihi wasallam abaina wa ummatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa li muallimina wa li jami'i huquqi alayhi wa li jami'il muslimin lama kullahu marhamuhum wa abihim Allahumma ja'alhum rawdatan min yadayhi وناتنا بدنا سلام بالأولاد يا سلام صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم